Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi mengenai biaya modal. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama saya Bayu Ahmad Biansa. Nama saya Kesha Nafisila. Nama saya Haliza Lajis. Nama saya Nanda Raden Putri. Apa itu modal bisnis? Biaya modal adalah biaya real yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana yang bersumber dari satu, hutang atau modal asing seperti pinjaman, bank, atau obligasi. Yang kedua, ada modal sendiri seperti saham preferen, saham biasa, atau laba ditahan. Selanjutnya, tujuan biaya modal itu apa sih? Nah, tujuan penentuan biaya modal adalah untuk mengetahui besarnya biaya real yang perlu dikeluarkan perusahaan guna mendapatkan dana yang dibutuhkan, yang nantinya akan digunakan untuk membiayai investasi atau operasi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat bunga kontrak atau biaya eksplisit. Nah, definisinya adalah presentasi bunga yang secara eksplisit dicantumkan dalam surat perjanjian hutang, misalnya perjanjian kredit bank atau kupon obligasi. Nah, sifatnya ini adalah komponen biaya yang paling mudah diidentifikasi. Awalnya, orang sering beranggapan bahwa tingkat bunga inilah satu-satunya biaya modal dari pinjaman. Nah, selanjutnya itu ada biaya modal real atau biaya total. Biaya real ini tuh adalah total keseluruhan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk dapat mencairkan dan menggunakan dana pinjaman. Komponennya, biaya modal real ini mencakup tingkat bunga kontrak atau biaya eksplisit, biaya-biaya lain yang seringkali tidak dimasukkan dalam perhitungan bunga, tetapi wajib dibayar oleh penerima kredit, atau biaya implisit atau biaya terkait perolehan modal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep biaya modal laba ditahan. Meskipun laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan dan diinvestasikan kembali di dalam perusahaan merupakan hasil usaha perusahaan itu sendiri. Penggunaannya tetap dikenakan biaya. Nah, biaya ini tuh disebut cost of retained earning. Biaya ini timbul karena para pemegang saham atau investor seharusnya memperoleh tingkat keuntungan atau rate of return dari dana tersebut. Nah, jika perusahaan menahan laba, tingkat keuntungan minimal yang diharapkan pemegang saham itu adalah besarnya harus sepadan dengan perolehan rate of return yang diinginkan atas saham yang diinvestasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan biaya modal dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Biaya modal memiliki hubungan yang kuat dengan definisi tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Dari segi investor, required rate of return adalah tingkat return yang diharapkan dari usulan investasi. Sedangkan dari segi perusahaan, biaya modal secara keseluruhan atau overall cost of capital adalah discount rate yang digunakan dalam perhitungan nilai sekarang, atau net present value atau probability index dalam penilaian investasi. Jenis-jenis perhitungan biaya modal, yang pertama ada biaya modal individual, yaitu perhitungan biaya atas setiap sumber dana seperti hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, saham preferen, saham biasa, laba ditahan secara terpisah. Selanjutnya ada biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC, yaitu perhitungan biaya modal secara keseluruhan jika sumber modal yang digunakan lebih dari satu. Untuk perhitungan biaya modal individual atau jangka pendek ialah rumus umum KT sama dengan KB dalam kurung 1 dikurang T. KT di sini ialah biaya hutang sesudah pajak, untuk KB biaya hutang sebelum pajak, dan untuk T adalah tingkat pajak. Biaya hutang sebelum pajak atau tax deductible expense berfungsi sebagai pengurangan pajak. Untuk perhitungan biaya modal individual jangka panjang ialah biaya modal hutang jangka panjang atau KD, biaya yang ditanggung perusahaan atas penggunaan hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, umumnya berasal dari penerbitan obligasi atau cost of bond. Perhitungannya itu mirip dengan hutang jangka pendek, biaya ini juga dihitung setelah pajak. Perhitungannya lebih kompleks karena melibatkan diskonto atau premium obligasi, sehingga memerlukan metode present value seperti YTM atau IRR untuk mendapatkan tingkat bunga efektifnya.
Tujuannya mengukur return yang disyaratkan oleh investor sebagai obligasi atau kreditur sebagai kompensasi risiko. Perhitungan biaya modal individual saham referen. Itu biaya modal saham referen, cost of preference stock atau KP, ditetapkan pada besarnya tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor pemegang saham preferen. Bentuknya adalah dividen dengan besaran konstan, tidak memerlukan penyesuaian pajak, dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen atau DP dengan harga saham preferen sekarang. Perhitungan biaya modal individual. Dalam kurung biaya modal saham biasa ditahan. Biaya modal saham biasa atau laba ditahan, cost of equity atau KE, merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana dari penjualan saham biasa atau investasi dengan laba ditahan. Dapat dihitung dengan dua pendekatan. Yang pertama, model diskonto dividen atau MDD. KE adalah tingkat diskonto yang menyelaraskan nilai saat ini pada seluruh dividen yang diinginkan. Modelnya CAPM atau Capital Asset Pricing Model menentukan biaya modal melalui analisis hubungan antara tingkat return saham RI yang diharapkan dengan market return RM dipengaruhi oleh risk-free rate atau RF, resiko sistem beta, dan premium resiko pasar. Selanjutnya, ada studi kasus penerapan konsep pada PT Waskita Beton Precast Tbk. Nah, konsep yang digunakan, penelitian menerapkan konsep biaya modal atau cost of capital dengan menghitung cost of equity atau CAPM, cost of debt, dan WACC atau weighted average cost of capital untuk menentukan struktur modal optimal. Nah, hasil analisis proyeknya, data keuangan 2016 sampai 2019 digunakan untuk menghitung WACC dengan berbagai komposisi utang dan ekuitas. Titik WACC terendah 11,741% dicapai saat struktur modal berisi 40% utang dan 60% ekuitas. Jika utang melebihi 40%, maka WACC naik akibat resiko keuangan meningkat. Nah, kesimpulan dari kasusnya yaitu struktur modal optimal PT Waskita Beton Precast Tbk berada pada rasio utang 20-40%. Nah, komposisi ini tuh menghasilkan biaya modal minimum 11,741% dan nilai perusahaan maksimum. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.